Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Rahayu dengan nomor NIM 431210161. Pada kali ini saya ingin mempresentasikan tentang produk olahan kami, yaitu bandeng presto. Untuk isu yang diangkat, kebutuhan pasar itu yang pertama, sedikitnya penjualan ikan bandeng presto di lingkungan sekitar. Lalu yang kedua, sedikitnya peternakan bandeng di lingkungan sekitar. Yang ketiga, bandeng presto yang dapat bertahan lama. Sebagai contoh kasus itu, ketika keluarga saya ingin memakan ikan bandeng presto, mereka harus repot-repot mencari toko bandeng presto di lingkungan sekitar. Di pasar dicari tidak ketemu, sehingga memutuskan untuk memesan secara online ikan bandeng presto. Akan tetapi, estimasi pengiriman produk tersebut kira-kiranya 3 hari untuk mencapai ke konsumen. Dan itu menurut saya mengurangi golden time untuk seseorang menyantap ikan bandeng. Nah, solusi yang sudah ada itu para produsen ikan bandeng presto memasarkan secara online. Lalu yang kedua, membeli bandeng di pelelangan ikan. Yang ketiga, memberikan kadar garam bandeng presto untuk proses pengawetan bandeng presto. Solusi yang kami tawarkan tentang produk bandeng presto kami, yaitu yang pertama, pengawetan produk bandeng presto ini menggunakan vakum. Di mana apabila kita menggunakan teknik vakum, rasa dari bandeng presto ini tidak akan berubah, berbeda dengan teknik konvensional yang menggunakan garam. Itu akan memberikan rasa yang sangat asin. Dan itu akan merubah cita rasa dari produk tersebut. Lalu yang kedua, menyebarkan produk secara offline dan juga online. Ya meskipun sudah ada, tetapi di daerah untuk sekitaran rumah saya itu tidak ada yang menjual ikan bandeng presto. Oleh karena itu, ini merupakan solusi yang mungkin bisa saya tawarkan. Lalu yang ketiga itu, banyak sekali ya para pedagang ikan bandeng presto itu hanya menjual produknya saja, tapi tidak memberikan kelebihan apa sih dari produk ini. Nah, itu saya mau punya solusi, yaitu memberikan sambal untuk pelengkap ikan bandeng presto. Lalu yang keempat itu bisa langsung dikonsumsi. Karena dengan menggunakan sistem vakum, ya, maka dari itu tingkat keamanan, higienitas dari suatu produk itu terjamin karena bakterinya itu tidak akan berkembang. Berbeda dengan penjual bandeng presto yang lainnya. Oleh karena itu bisa dimakan langsung. Nah, sedangkan untuk value per positionnya itu kita menggunakan bandeng pilihan yang mana kita ambil dari kita pelihara budidaya dari sendiri. Dan juga bandeng presto ini bisa langsung disajikan. Nah, untuk fungsional benefitnya itu, produk ini, bandeng presto tentunya, dapat dijadikan sebagai oleh-oleh karena dapat bertahan selama berminggu-minggu tanpa bahan pengawet dan harganya tentu saja murah. Karena ya balik lagi, tadi kita menggunakan bandeng kita menggunakan ikan bandeng yang hasil budidaya sendiri, tidak melalui pelelangan ikan. Lalu yang ketiga itu emotional benefit. Nah, kemudahan bagi konsumen dalam menikmati ikan bandeng karena sudah dilengkapi sambalnya, lalu bisa dikonsumsi langsung. Nah, sebagai berikut cuplikan sedikit tentang olahan bandeng presto. Bisa kita lihat. Sebenarnya bandeng presto itu bisa langsung dimakan, akan tetapi memang lebih enak itu untuk digoreng atau dipanaskan terlebih dahulu, tergantung selera. Nah, ada orang yang suka crispy, ada orang yang suka tidak.
kurang lebihnya videonya seperti itu. Lalu ini merupakan input, proses, output, dan outcome dari usaha saya, yaitu inputnya itu mengambil ikan bandeng dari peternakan, lalu kita proses, kita olah ikan tersebut menjadi ikan bandeng presto, lalu outputnya kita pasarkan secara offline dan juga online, karena kita juga ingin menambah pangsa pasar. Lalu outcome-nya kita memberikan keuntungan antara konsumen dan juga para peternak ikan. Nah, jadi untuk peternak ikan itu kita memberdayakan masyarakat sekitar lingkungan kita. Lalu sedangkan untuk para konsumen itu, ya karena di lingkungan sekitar saya jarang yang menjual ikan bandeng, itu mungkin buat kemudahan gitu. Kemudahan untuk merasakan apa sih ikan bandeng presto itu. Lalu untuk target customer saya itu saya memberikan highlight ya, highlight remaja dan juga orang dewasa. Saya memberikan target konsumen seperti ini karena kita mengikuti arahan dari pemerintah supaya untuk para remaja gemar makan ikan dengan gerakan gemar ikan, agar nanti di saat usia dewasa pertumbuhannya itu sangat bagus, karena ikan bandeng sendiri itu kaya akan omega 3 dan juga protein. Nah, lalu untuk market sizing-nya itu PAM-nya itu kita mengambil 280 juta penduduk Indonesia. Lalu habis itu PAM-nya itu sekitar 50%, TAM-nya itu 30%. Lalu dan SOM-nya itu sekitar 20%. Lalu untuk kompetisi dan posisi pesaing, menurut saya pesaing langsung ikan produk olahan presto ini, yang pertama itu bandeng presto Juwana, yang kedua bandeng presto Ju, yang ketiga bandeng presto Juanda, dan yang keempat itu bandeng presto Haji Jum. Lalu pesaing tidak langsungnya itu pedagang ikan bandeng dan juga pedagang ikan presto di pasar-pasar. Sedangkan posisi pesaing, ya kita lihat bahwa market leadernya itu merupakan bandeng presto Juwana, yang memang produk ini terkenal dari Semarang. Lalu disusul market challenger-nya itu bandeng presto Haji Jum, karena mereka ini saling bersaing, ya memberikan harga yang kompetitif sekali, sehingga memberikan harga atas dan harga bawah. Lalu market follower-nya itu bandeng presto Ju dan bandeng presto Juanda. Karena persaingan harga tersebut diikuti oleh bandeng presto Ju dan bandeng presto Juanda, untuk harganya itu tidak lebih dan tidak kurang dari market leader dan market challenger. Sedangkan untuk market niche-nya itu usaha sosial saya dan juga pedagang ikan bandeng presto pasar. Ya, karena kita main aman dalam artian itu kita mengikuti arus harganya apabila memang sesuai dengan produksi kita. Lalu untuk sumber pendapatannya, ya harga per unit ikan bandeng presto itu sekitar 15.000. Untuk harga pokok penjualannya itu sekitar 30.000 dan laba kotor per unitnya itu sekitar 15.000. Apabila digambarkan proyeksi dari tahun pertama sampai tahun kelima, itu terproyeksikan seperti diagram seperti ini, diagram ini. Lalu untuk proyeksikan nilai pendapatan, ya sekitar seperti ini pendapatan. Lalu untuk kebutuhan dan alokasi dana, kami memerlukan pemasaran modal itu sekitar 15 juta, kerja rekrutmennya itu sekitar 5 juta, lalu pengembangan produknya itu sekitar 10 juta,
marketingnya itu sekitar 7 juta, dan produksi ikannya itu sekitar 25 aja, 5 juta. Jadi totalannya itu sekitar 62 juta rupiah. Sedangkan jumlah kas yang harus dikeluarkan setiap bulannya itu sekitar 4 juta. Nah, runway dari 62 juta itu akan habis itu sekitar 15 bulan. Selanjutnya pencapaian yang akan dilakukan, maksudnya target selama 20 tahun, selama 2 tahun itu dari bulan Juli 2022 itu kita memiliki rumah produksi terlebih dahulu gitu. Disusul dengan bulan berikutnya kita akan melakukan grand launching produk karena riset itu memerlukan banyak waktu. Lalu semoga di akhir tahun 2022 kita memiliki target rekor penjualan itu 1.000 ekor. Setelah itu Januari 2023 membangun rumah produksi di Solo. Di situ Februari kita memiliki produk baru dengan olahan ikan bandeng juga. Lalu di bulan Maretnya itu kita memiliki peternakan bandeng yang baru juga di Solo. Lalu untuk strateginya itu ya, fase pertama itu dari bulan 1 sampai bulan 6 kita masih soft launching dan membuka toko di Kota Jakarta. Memiliki timnya itu berjumlah 3 orang. Lalu fase bulan kedua, fase 2 bulan 7 sampai bulan 12 ya, kita mencari investor untuk mengembangkan bisnis apabila memang bisnis kita bisa untuk berkembang gitu. Dan kita melihat dari bulan 1 sampai bulan 6 sekiranya memang bisa berkembang, maka kita akan mencarikan investor untuk kita merambah ke kota-kota besar lainnya. Lalu fase ketiga bulan 13 sampai 18 itu kita membangun peternakan bandeng, lalu membuat produk baru, mengembangkan toko di Solo. Pak, lalu untuk proyeksi keuangannya itu Lalu untuk proyeksi keuangannya itu pada tahun pertama itu kita akan ini produk menargetkan itu 1.000 di pos ini Pak, itu nggak bisa upload lagi Pak. Produk 1.000 produk dengan laba kotornya itu 30 juta dan laba bersihnya itu sekitar 26.500.000. Sedangkan di tahun kedua itu kita menambah 2.000 unit dengan pendapatan laba kotornya 60 juta dan bersihnya itu 56.500.000. Ini merupakan terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.